Selamat siang, perkenalkan nama saya Gilbert Nurusijaya dari Sistem Informasi Reguler 5B 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan atau intisari utama dari pokok-pokok materi yang ditugaskan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Yang ketiga yaitu kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Nah, di sini ada banyak sekali pengembangan sistem informasi yang diadakan di Indonesia. Pengembangan ini terjadi dikarenakan munculnya masalah pada sistem yang lama, sehingga membuat keinginan pada suatu instansi atau organisasi untuk mengembangkan sistem yang baru, yang lebih efisien dan kompleks. Masalah yang bisa timbul dalam sistem yang lama biasanya sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidakberesan sistem yang lama yang tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. Yang kedua adalah pertumbuhan organisasi atau instansi yang menyebabkan kebutuhan informasi yang semakin meluas, volume pengelolaan yang semakin lebih meningkat. Yang selanjutnya, yang ketiga, dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi, efisiensi waktu yang sangat menentukan keberhasilan atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun yang meraih kesempatan-kesempatan peluang pasar, sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Kemudian yang keempat, kinerja sistem harus lebih efektif. Kinerja yang dapat diukur dari jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan suatu instansi atau organisasi tertentu. Dan kemudian masalah selanjutnya yaitu tentang kebutuhan. Karena semakin banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh suatu instansi, informasi yang dibutuhkan semakin banyak. Dan juga untuk peningkatan kualitas mutu informasi yang disajikan harus lebih akurat. Dan kemudian pada masalah biasa yang terjadi adalah pada pengendalian atau kontrol. Peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan yang akan terjadi. Dan kemudian ada dalam pelayanan atau servis. Peningkatan pelayanan yang diberikan oleh sistem harus lebih lagi, sehingga segala keluhan-keluhan yang dikeluhkan pada sistem tersebut dapat diimplementasikan atau diselesaikan secara lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua tentang kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari proyek. Membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari proyek, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen, sebab tanpa perencanaan yang baik, masalah-masalah pengembangan sistem tadi tidak akan terselesaikan. Mengapa sih perencanaan itu penting?
Perencanaan itu penting karena dengan adanya perencanaan yang baik, maka apa yang harus dikerjakan pada pengembangan sistem ini, kapan mengerjakannya, dan sumber daya apa yang diperlukan pada pengembangan sistem ini, dan apa yang menjadi target dari kegiatan tersebut menjadi jelas bagi setiap orang yang mengerjakannya. Kemudian perencanaan yang baik juga membuat kegiatan-kegiatan yang tidak jelas dan yang membutuhkan sumber daya dapat dieliminasi. Kemudian mendapatkan pemahaman yang lebih pada tujuan proyek. Perencanaan proyek yang baik akan memuat tujuan dari proyek. Dengan adanya tujuan tersebut, maka semua pihak yang terlibat mengetahui dan memahami kemana setiap kegiatan yang harus diarahkan, apa yang harus dikerjakan untuk selanjutnya pada setiap tahap-tahap proyek tersebut. Dan kemudian memberi dasar bagi pekerjaan monitoring dan pengendalian. Kegiatan monitoring dan pengendalian hanya bisa dilakukan dengan efektif bila ada acuan dari setiap perencanaan tersebut. Hal-hal yang termuat dalam rencana seperti kegiatan, waktu, dan sumber daya dapat menjadi acuan untuk memonitori dan mengevaluasi proyek. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap perencanaan proyek. Yang pertama, penentuan tujuan proyek dan kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi pekerjaan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dan bagaimana urutan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut. Dan yang ketiga, organisasi proyek dirancang untuk menentukan departemen-departemen yang ada, subkontraktor yang dilakukan, dan manajer-manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas dari setiap tahap-tahap pekerjaan yang ada. Yang selanjutnya, jadwal untuk setiap aktivitas, kapan saja aktivitas mau dimulai dan kapan aktivitas harus sudah diselesaikan, atau deadline yang bisa dibilang. Dan kemudian mempersiapkan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan setiap aktivitas, yaitu seperti estimasi harga, estimasi anggaran. Dan kemudian mengestimasi waktu, biaya, dan performansi penyelesaian proyek. Pada tahap perencanaan ini, membuat suatu aktivitas kerja pada sistem informasi juga penting untuk memanajemen segala kegiatan yang ada. Dengan adanya aktivitas kerja dapat membantu setiap anggota proyek untuk mengetahui tugas apa yang harus dilakukan pada proyek ini, kapan waktu penjadwalan setiap tahap harus, dan juga kapan harus diselesaikan, sehingga membuat waktu pengerjaan tidak dipakai sia-sia dan lebih mengefisiensi waktu. Contoh perencanaan aktivitas kerja biasanya menggunakan banyak sekali metode, seperti metode WBS, Project Network, Diagram, Program Evaluation and Review, CPM. Nah, jadi karena dari yang sudah dipelajarin menggunakan metode WBS, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode WBS ini. WBS adalah metode fondasi untuk perencanaan proyek. WBS juga mengidentifikasi lamanya aktivitas pekerjaan pada proyek. WBS juga digunakan untuk mengidentifikasi tugas-tugas dalam model perencanaan proyek. Oleh karena itu, idealnya rancangan WBS ini sendiri harus telah diselesaikan sebelum pengerjaan perencanaan proyek atau project plan, penjadwalan proyek. WBS digunakan untuk membantu awal pekerjaan proyek hingga sampai akhir pekerjaan proyek. WBS ini mempunyai elemen penting dari perencanaan karena dapat memberikan kerangka tentang sebagai berikut. Yang
Yang pertama adalah penggambaran proyek sebagai ringkasan dari bagian-bagian yang kecil. Yang kedua adalah pembuatan perencanaan. Yang ketiga adalah pembuatan network dan perencanaan pengawasan. Baiklah, selanjutnya sebelum menutupi tugas ini, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang ketiga tentang kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Nah, di sini biaya adalah sumber yang dikeluarkan untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Biaya pada proyek biasanya diukur dalam satuan uang. Kemudian, biaya proyek perlu dikelola agar tidak melampaui batas. Biaya proyek biasanya dilakukan diestimasi, biayanya yang dianggarkan, penggunaannya yang harus dikontrol. Dalam manajemen biaya proyek, yang menjadi perhatian utama adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan jadwal proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang diperlukan agar menjamin anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung, biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat, misalnya gaji karyawan, pembelian barang pada proyek, dan kemudian biaya tak langsung. Biaya tak langsung adalah biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat, misalnya tagihan listrik perusahaan, biaya sewa kantor untuk kegiatan perusahaan dan berbagai proyek. Dan kemudian rencana manajemen biaya. Yang pertama, rencana manajemen biaya yang digunakan biasanya menggunakan dokumen yang menjelaskan bagaimana organisasi akan mengelola varian dalam biaya dalam proyek tersebut, dan kemudian menjelaskan bagaimana merespon proposal yang lebih tinggi, lebih rendah dari estimasi definitif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang estimasi biaya. Nah, pada estimasi biaya ini sendiri terdapat beberapa tingkatan estimasi biaya yang dibuat sesuai keperluan atau kebutuhan masing-masing. Yang pertama ada estimasi pendahuluan. Pada estimasi pendahuluan ini digunakan untuk menilai si proyek, dikerjakan biasanya 3-5 tahun sebelum waktu proyek selesai. Kemudian ada estimasi anggaran, estimasi untuk anggaran yang digunakan untuk alokasi dana dalam anggaran perusahaan. Biasanya dikerjakan 1-2 tahun sebelum waktu proyek selesai. Dan kemudian ada estimasi definitif yang digunakan untuk rincian pembelian, merupakan estimasi biaya sebenarnya, dibuat sebelum dan selama proyek berlangsung. Dan kemudian dalam melakukan estimasi biaya, hal-hal berikut ini sangat perlu diperhatikan. Yang pertama, keadaan lingkungan perusahaan atau nilai tukar. Dan kedua, kebijakan estimasi biaya, template, file proyek, informasi historis, pengetahuan tim proyek, pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Yang ketiga adalah pernyataan cakupan proyek serta WBS penjelasannya. Yang keempat, rencana manajemen proyek. Selanjutnya, estimasi biaya biasa dilakukan dengan analogi, menggunakan biaya satuan sumber daya, menggunakan parameter manajemen proyek, menganalisa dokumen lelang yang diserahkan oleh vendor, memberi cadangan untuk setiap kegiatan maupun per fase dalam siklus proyek. Baiklah, selanjutnya saya akan mendeskripsikan sebuah anggaran proyek. Sebuah proyek membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa uang yang dibutuhkan.
atau kapital yang akan dialokasikan sampai selesainya proyek tersebut sesuai dengan rencana. Biaya juga memiliki komponen-komponen yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi yang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek, dan biaya operasi atau perawatan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.